Nah, saya masuk dalam bagaimana melakukan antenatal. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, ketika melakukan antenatal pada ibu hamil, ya. Slide. Ini adalah hal yang penting karena tentunya apabila ibu hamil juga dengan resiko tinggi itu kita harus memberikan antenatal yang adekuat, ya, yang baik, ya, sehingga dapat memberikan terapi kepada ibu dan bayi dengan baik. Nah, ini antenatal secara langsung, ya, ibu hamil dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 sementara, ya, sejawat sekalian bisa dilihat ditunda selama tidak ada keluhan. Sejawat yang melakukan di poliklinik, ya, atau di puskesmas, ya, yang melakukan pemeriksaan, ya, pada ibu-ibu hamil. Nah, ini diingatkan, ya, di era pandemi COVID-19 ini apabila tidak ada gejala, ya, tidak ada keluhan, sebaiknya ditunda. Nah, bisa melakukan dengan telekomunikasi, ya, telemedicine. Itu adalah tanpa gejala. Ya, bisa kita melakukan antenatal lewat telemedicine. Nah, ini ibu hamil disarankan untuk melanjutkan asuhan antenatal rutin meskipun terdapat beberapa modifikasi. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan tadi yang saya sebutkan, ya. Apa yang akan dilakukan pada pemeriksaan antenatal? Memang sekarang kalau dulu 4 kali, ya, sejawat, sekarang sudah 6 kali, ya. Ini tentunya disesuaikan dengan masa pandemi ini. Ya, masa pandemi ini apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu hamil, ya. Nah, kecuali ibu hamil yang memerlukan isolasi mandiri, ya. Apalagi dia kontak erat, ya, kontak erat. Nah, ini tentunya harus kita awasi dengan baik, ya. Slide. Kemudian bisa dilihat, ya, melakukan konsultasi langsung. Saya sebutkan tadi, kalau dulu 4 kali, sekarang 6 kali, ya, sejawat sekalian, 6 kali. Diharapkan pada pertemuan pertama dan pertemuan ke-6 itu oleh dokter, ya. Pertama dan ke-6 itu oleh dokter. Diharapkan, ya, diharapkan seperti itu. Jadi sekarang 6 kali, kalau dulu 4, sekarang sudah 6, ya. Dan tentunya dengan pemeriksaan antenatal kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan ibu dan janin tentunya, ya. Bagaimana perkembangan yang terjadi pada ibu dan bayi. Kalau dia dalam antenatal kita bisa mengetahui, oh ternyata ini dengan resiko tinggi. Nah, saya sudah sebutkan tadi apa yang harus dilakukan, ya, pada ibu-ibu hamil dengan resiko tinggi. Slide. Nah, ini deteksi dan dukungan pada ibu hamil dengan masalah kesehatan mental. Nah, yang pertama kali saya sudah sebutkan juga, ya, bisa mengalami depresi, ya. Ibu-ibu hamil sudah mengalami kesulitan dengan kehamilannya, apalagi ditambah dengan COVID-19 ini. Jadi akan membuat ibu-ibu hamil itu mengalami depresi. Nah, ini tentunya dalam antenatal itu kita harus melihat dengan baik. Bahkan bisa langsung diskusikan mengenai rencana persalinan, kontrasepsi, dan pemberian ASI. Nah, sejawat sekalian saya mau sampaikan juga di sini, mengingatkan, jadi jangan lupa kontrasepsi, karena dari pengalaman kami, ibu-ibu hamil pada saat ini, di era COVID-19 ini, itu karena mereka tidak ikut kontrasepsi, ya. Pada periode yang lalu, ya, tahun lalu kita Maret sampai Desember itu yang terkonfirmasi itu hanya 108, tapi sekarang itu
sudah luar biasa, apalagi di second wave ini ya. Luar biasa peningkatan kasus ibu hamil ya dengan COVID-19. Ya, itu sungguh sangat meningkat ya pada second wave ini. Nah, dan oleh karena itu saya mengingatkan untuk ibu-ibu hamil setelah melahirkan jangan lupa ikut kontrasepsi ya. Harus kita konseling untuk memberikan kontrasepsi supaya jangan sementaranya untuk kehamilannya ditunda dulu ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, sejawat semua ya, semua staf menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya dengan pedoman. Karena ya gampang sekali kita sebagai tenaga kesehatan itu terpapar. Yang ada sekarang malahan sudah, mohon maaf ya, ratusan sejawat kita yang meninggal. Ya, oleh karena itu saya mengingatkan untuk sejawat semua agar supaya ketika melakukan pemeriksaan harus dengan menggunakan APD ya, APD yang baik supaya kita tidak akan terpapar ya. Slide. Lanjut slide. Saya cepat saja mungkin waktu saya. Nah, ini jangan lupa ya, apabila ditemukan ibu hamil dengan resiko tinggi, itu bagaimana kita harus merujuk ya, merujuk sejarah dini. Ya, jangan lupa ada sisrut kan ini. Jadi bagaimana kita harus merujuk dan di tempat mana harus kita rujuk. Jangan nanti mungkin merujuk ke rumah sakit atau ke tempat yang kebetulan tidak ada SPOG-nya. Nah, apalagi kalau ibu hamil dengan resiko tinggi, ya, tolong. Jadi kalau merujuk itu sudah tahu. Oh, misalnya kita ini di Sulawesi Utara, di Manado, itu kita punya rumah sakit Kando untuk merujuk kasus-kasus dengan terkonfirmasi COVID-19. Oleh karena itu, Oke, baik. Mohon maaf, terima kasih. Saya lanjut saja. Nah, ini bisa baca, jadi kita bisa kapan melakukan terminasi ketika antenatal itu kita bisa tahu. Jadi ini bisa pervaginam ini bisa dilakukan seksio. Jadi dari antenatal itu sudah kita kasih tahu. Slide. Kemudian tentunya sistem pelayanan ya. Pelayanan rujukan itu harus baik ya, terpadu. Bagaimana mau merujuk ya? Sisrut itu harus mengacu pada Kemkes ya, Kementerian Kesehatan sebagai tempat bagaimana kita mau merujuk ya setiap pasien, apalagi ibu hamil yang terkonfirmasi dengan COVID-19. Slide. Nah, dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada bukti yang kuat bahwa luaran persalinan itu akan lebih baik yang mana, persalinan pervaginam atau seksio cesaria. Slide. Tentunya ini bisa dilihat pada kasus per kasus ya. Tentunya kalau dia dengan resiko tinggi, bekas seksio 2 kali atau dengan placenta previa atau dengan hipertensi ya, preeklamsia ya, tentunya itu kita memilih lebih ke seksio cesaria. Ya, slide. Slide. Nah, saya sebutkan tadi bagaimana POGI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nanti tanggal 19 ya, 19 Agustus akan dilaksanakan pencanangan pemberian vaksinasi pada ibu hamil. Nah, untuk jenis apa itu bisa dilakukan Pfizer atau Moderna atau Sinovac. Nah, itu bisa diberikan kepada ibu-ibu hamil. Dan trimester pertama itu tidak diberikan, ditunda pada trimester 2 dan 3 ya. Paling akhir pada hamil 33 minggu. Ya, slide. Mohon maaf, sedikit. Ya, silakan. Satu lagi slide. Slide. Nah, jadi untuk sebagai konseling pada ibu-ibu hamil tentunya yang meliputi bagaimana resiko jika terpapar dengan COVID-19, resiko apabila terjadi perburukan. Nah, semua itu harus kita berikan, memberitahu kepada ibu hamil yang akan melakukan vaksinasi ya. Kita harus kasih tahu keuntungannya, keamanannya,
Ya, semuanya itu tentunya harus kita beritahu kepada ibu-ibu hamil yang akan melakukan vaksinasi. Demikian mungkin penyampaian saya, mohon maaf ya atas perhatiannya, semuanya diucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Dr. Hermi Fenian, spesialis